Ya, Bapak Ibu izinkan saya untuk membaca Alkitab atau beberapa ayat yang terambil di Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi Bapak dikasih Tuhan, di dalam setiap pujian dan penyembahan ada kuasa bekerja atas setiap kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan. Apapun masalah persoalan kita hadapi saat ini, kita taruh di kaki Tuhan. Saat ini kita fokus hanya kepada Yesus. Haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Boleh saya nyanyikan satu pujian masih lagi, Mas? Saatku menyembah pujian dan penyembahan kami. Tuhan, kalau kami datang saat ini dengan segala persoalan kami menaruh itu semua di kaki-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan sudah selesaikan bagi kami. Saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja atas kami. Roh-Mu berkuasa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, tetapi yang terbeban Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir dalam kuasa-Mu. Kami serahkan para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-Mu yang melayani Tuhan pada malam hari ini, baik sebagai worship leader, singer maupun pemain musik.
juga hamba-Mu yang akan menyampaikan benih firman-Mu ya Tuhan. Berikan nikmat bagi hamba-Mu Tuhan, sehingga firman itu boleh menegur setiap kami dalam setiap kesalahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang siap beribadah sama-sama kita boleh berkata amin. Haleluya. Di nama Tuhan, shalom. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk memasuki hadirat yang kudus. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berarti apa-apa. Kita meminta tuntunan kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun setiap kita. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur kami kepadamu Yesus. Sebab Engkaulah Allah kami, perisai kami, gunung batu kami, penjaga, penuntun, pembimbing, penolong, penyelamat dan pembangkit bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Saudara, kita sembahyang, kita sembahyang. Kami sembah Kau Tuhan, kami naikkan syukur kami hanya bagi-Mu. Bimbing kami Tuhan, itulah kami untuk memasuki hadirat yang dengan sayang laut hidup dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora,
untuk menjamah setiap kami. Inilah kami Tuhan. Inilah setiap anak-anak yang berkilas, yang berusaha berat Tuhan. Kami mau datang kepadamu Yesus, sebab kami percaya di dalam Engkau ada kelegaan, ada kekuatan. Amin. Kami yakin dan percaya kepadamu, sebab Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat badai itu datang, Terima kasih. di saat korban itu datang, Terima kasih. kami mempunyai iman, pengharapan kami kepadamu, bahwa Engkau sanggup meredam Amin. di dalam setiap Amin. badai hidup kami. Ya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. di saat badai menggelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Raja atas semesta, ku dengan selalu Kau Allahku. Ya jemaat yang memuji Tuhan, di saat badai bergelora, kami percaya kepadamu Yesus. Akan terbang Kami akan terbang bersama Yesus. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang semua katakan di saat badai masih mau memuji Tuhan, masih memuji Tuhan. Haleluya, berikan salam kiri kanan. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Haleluya. Saudara, kita bersyukur meskipun sedikit ya, di firman Tuhan 1, 2, 3 orang berkumpul dengan sehatian, Tuhan hadir tengah-tengah kita. Amin. Amin. Haleluya. Mau gadol Gusti saudara? Mau gadol Gusti? Haleluya. Mari kita pujikan. Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Dino, dino gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Dino, dino gandol Gandol Gusti, kita bangkit berdiri.
sukacita saudara. Pancen derek Gusti ku diberkati orang. Haleluya. Terutama kesehatan saudara. Amin. Kalau kita benar-benar gagal Gusti, kita derek Gusti, Tuhan itu pasti memberikan berkatnya, terutama kekuatan, pernafasan. Tuhan sedia, saudara. Saudara, mari kita siapkan hidup kita untuk mendengarkan satu firman Tuhan. Kita pujikan Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Sungguh kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bertata atas setiap pujian kami. Biarlah semuanya berkenan dan menyukakan hati. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani puji-pujian dan memainkan musik. Kiranya setiap hari pelayanannya berkenan dan menyukakan hati. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang baik yang boleh terjadi dalam hidup kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami rindu kembali mendengarkan kebenaran firman. Karena firman-Mu meneguhkan, menguatkan setiap langkah hidup kami. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudaraku, di bulan ini kita sungguh merasakan sukacita yang besar. Sekalipun kita sendiri mengalami berbagai persoalan dan Kristus Yesus Tuhan datang ke dunia membawa kabar, membawa sukacita bagi kita yang saat ini mengalami persoalan, masalah yang begitu berat. Sehingga kita tidak berjalan sendiri, tetapi Kristus beserta kita. Amin. Saudaraku, ada kisah yang cukup kisah Natal yang cukup mengesankan ya, dan membuat banyak orang terharu. Saya akan bacakan karena kisahnya ini panjang ya. Malam Natal di gereja, penuh lampu berkelap-kelip, lagu Natal bergema indah. Semua orang berpakaian rapi dan tersenyum. Namun di bangku paling belakang duduk seorang pria tua dengan jaket lusuh dan wajah lelah. Ia datang terlambat dan memilih duduk diam, menunduk. Beberapa orang melirik, ada yang berbisik pelan, "Kenapa orang seperti itu datang ke ibadah Natal?" Saat pujian dinaikkan, pria itu menangis. Bukan karena lagu yang salah, tetapi karena ia baru saja kehilangan keluarga, pekerjaan, dan harapan. Ia datang ke gereja bukan untuk perayaan. Ia datang karena tidak punya tempat lain. Ketika khotbah disampaikan, pendeta berkata, "Yesus lahir di istana." Yesus lahir bukan di istana, tetapi di palungan. Ia datang bukan untuk orang yang merasa layak, tetapi untuk mereka yang hancur hati. Pria itu terisak. Untuk pertama kalinya malam itu ia merasa Natal bukan hanya untuk orang bahagia, tetapi juga untuk orang yang terluka. Selesai ibadah, seorang anak kecil menghampirinya dan berkata polos, "Om, mau duduk bareng kami?" Mama bilang, "Yesus senang kalau kita berbagi." Malam itu, pria itu pulang dengan hati yang belum sempurna, tetapi penuh harapan. Natal telah terjadi bukan di panggung, tetapi di bangku terakhir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sungguh luar biasa satu pengalaman dari seorang pria yang kehilangan keluarganya, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan harapan. Tapi ketika datang ke gereja, dia duduk di bangku belakang dengan pakaian yang lusuh, tidak seperti yang lain, dengan pakaian yang bersih, pakaian yang baru, pakaian yang mahal mungkin juga seperti itu ya. Tetapi pria ini benar-benar mendapatkan jawaban. Saudaraku,
Tema pada malam hari ini saya beri tema yaitu Allah beserta kita. Hal ini sama dengan tema kemuliaan Allah di tengah kita. Ini artinya sama dengan Immanuel. Allah beserta kita. Saudara, tema ini bisa dipakai di berbagai acara, ya. Tidak hanya di waktu Natal, tapi di berbagai event, ya. Bisa disampaikan. Ini sungguh luar biasa. Nah, saudara, mari kita lihat di dalam Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Ya, di depan sudah ada, ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia siapa, saudara? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan, saudara. Sungguh luar biasa, ya. Kalau Allah menyertai kita, berarti Allah tidak jauh, tetapi Allah itu hadir. Allah tidak hanya melihat, tapi Dia menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Allah itu tidak meninggalkan, tetapi Ia berjalan bersama dengan kita. Ini, saudara, ya, kebanggaan kita sebagai anak Tuhan yang memiliki Allah Immanuel. Ternyata kita tidak pernah ditinggalkan sendiri, tetapi disertai. Sekarang Bapak Ibu dalam kondisi apa? Mungkin seperti pria tadi, dengan pakaian lusuh datang mengikuti ibadah Natal. Tetapi ketika sungguh-sungguh datang dan mendengarkan firman, maka dia mendapatkan jawaban. Saudaraku, Immanuel, Allah beserta kita. Yang pertama, kita bisa merasakan dalam kehidupan yang sederhana, Dia hadir. Amin. Dalam kehidupan yang sederhana Dia hadir. Yesus lahir di mana, saudara? Di kandang, bukan di hotel, bukan di rumah, enggak, tetapi di kandang domba, di kandangnya binatang. Ini menjadi menarik sekali. Kita tahu siapa Dia. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Immanuel. Dialah yang menyertai kita. Saudara, kalau anak orang kaya, kira-kira lahirnya di mana? Ranjangnya diberikan yang terbaik, kamarnya dihias dengan warna-warni, ya, mungkin semewah mungkin. Anak sultan, ya. Kita lihat di televisi, anaknya artis-artis yang terkenal itu selalu disambut dengan kemewahan. Tapi perhatikan, kita punya Tuhan, kita punya Raja, kita punya Yesus. Lahirnya sederhana. Waktu lahir sini tidak ada tempat, mau lahir di situ tidak bisa. Baru ada bagian belakang. Apa itu? Kandang domba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini membuktikan Allah hadir dalam kesederhanaan. Amin. Saudara datang kepada Tuhan, tidak perlu nunggu saudara sempurna dulu. Tidak perlu saudara, Pak, enggak, aku nggak kerja dulu. Sekarang ini dalam kondisi berdosa.
saya dalam kondisi nggak benar. Loh, oleh sebab itu datang kepada Tuhan, datang ke gereja untuk apa? Untuk menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, ini masalah, ini bebanku, Tuhan, aku nggak kuat, aku hanya bergantung, berserah hanya kepadamu. Amin. Ini saudara yang harus kita lakukan, ya. Satu bukti, Yesus tidak dilahirkan di istana tetapi di palungan. Yesus tidak disambut dengan kemewahan tetapi dengan kesederhanaan. Apa artinya saudara? Yesus mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak menunggu kita sempurna untuk hadir, untuk datang kepada Dia. Ya. Saya tekankan ini, banyak orang nggak mau datang. Aku nggak ke gereja dulu Pak, situasinya nggak enak. Aku nggak datang dulu Pak, doa malam, hatiku nggak damai. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perlu saudara, ini kita mengerti bahwa itu pendapat yang sama. Ketika kita sungguh-sungguh punya masalah, punya beban berat, datanglah kepada Yesus. Dan Yesus telah mengundang kita semua. Marilah kepadaku, hei engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan apa saudara? Memberi kelegaan. Tuhan memberikan janji untuk memberi kelegaan kepada saudara yang merasa bahwa hidup ini terlalu berat. Persoalan kok nggak mari-mari, kok nggak selesai-selesai, terus ada. Dari yang satu pindah yang satunya. Ini selesai, muncul lagi yang ini. Saudara, banyak orang yang memiliki segalanya, memiliki kemewahan, lengkap, kaya raya, tapi dia tidak mengalami damai sejahtera, tidak mengalami ketenangan, dan akhirnya dia tinggalkan. Kayaknya aku sudah nggak dibutuhkan lagi di dunia ini. Lebih baik aku mati saja. Saudara, ini banyak terjadi. Dia merasa tidak ada jalan keluar dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Saudara, coba bayangkan. Dia punya segalanya, dia kaya raya, tetapi tiba-tiba dia minum obat penenang dan akhirnya mati. Apakah dia bisa selamat? Tentu tidak, saudara. Ya, karena dia tidak bertanggung jawab atas dirinya. Tuhan katakan apa? Jangan membunuh. Nah, kalau orang itu membunuh dirinya sendiri, sama saja melanggar firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini sangat perlu. Kita akan baca di dalam Mazmur 116, ya. Mazmur 116 ayat 6. Ya, di depan sudah ada. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Saudara, asal saudara tetap setia, persoalan masalah begitu berat, tak terselesaikan sekalipun, tetaplah di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhanlah yang akan menyelamatkan setiap kita.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk tetap setia itu tidak mudah. Untuk tetap setia itu tidak mudah. Ya, Tuhan akan melihat sampai detik-detik terakhir. Kalau saudara tetap setia, maka saudara tetap berharap dan percaya apapun persoalan yang kita hadapi. Ya. Saudara mengatakan, Pak, rasanya buntu deh persoalanku ini, gak mungkin ada penyelesaian. Tapi saudara tetap setia, tetap berharap dan percaya. Ketika itu beban terlalu berat, saudara, ya kita tenang aja, tenang, dan serahkan semua kepada Tuhan. Di saat itulah, saudara, kekuatan itu, damai sejahtera itu akan kita terima, akan kita rasakan. Ya, kembali kepada PowerPoint yang bagian 2. Tuhan hadir di rumah yang sederhana, hati yang lelah, dan hidup yang biasa. Mari kita berkata, Tuhan tidak malu datang ke tempat kita. Amin. Jangan menghiraukan kata orang. Modelnya kayak gitu, mau dijawab doanya, nggak mungkin, nggak usah hiraukan. Ya, kita tetap percaya pengharapan kita tidak mengecewakan. Tuhan akan melihat, Tuhan akan tetap memimpin menyertai saudara yang sungguh-sungguh berserah, berharap, dan percaya kepada. Yang bagian kedua, kita bisa melihat Allah beserta kita dalam penderitaan. Saudaraku, Yesus datang ke dunia yang penuh dosa dan luka. Ya. Ia telah menangis, ditolak, disalibkan. Yang artinya, saudara, Tuhan mengerti rasa sakit kita, penderitaan kita, kesusahan kita. Amin. Ini luar biasa. Yang mengerti itu malah Tuhan dulu, daripada orang tua saudara, saudara-saudaranya, atau teman atau saudara. Yang tahu Tuhan Yesus atas setiap persoalan secara pribadi yang kita hadapi. Orang lain pun nggak tahu, tapi Yesus tahu. Yesus mengerti rasa sakit. Bahkan kita tidak menderita sendirian, Dia ikut merasakan penderitaan Bapak Ibu semua. Dalam setiap air mata, ingat, Tuhan hadir. Gak luar biasa, saudara? Ini arti Immanuel. Dalam situasi yang sulit, Dia ada bersama kita. Bukan situasi yang senang saja, yang enggak, tapi situasi yang sulit, Tuhan tetap menyertai. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang singkat. Seorang anak kalau diajak masuk ke ruang yang paling gelap di rumah yang besar, kira-kira bagaimana? Takut enggak? Pasti takut. Pasti ayahnya dipegang, digandoli. Ayah. Seorang anak kecil tidak takut gelap selama ayahnya ada di sampingnya. Gelap tetap ada,
Tetapi kehadiran ayah memberi keberanian. Demikian juga hidup kita. Masalah mungkin belum hilang, tetapi Allah beserta kita. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia. Yesus gak pernah meninggalkan kita. Ketika Bapak Ibu Saudara menangis, Yesus pun ikut. Luar biasa, Allah yang penuh kasih. Masa Pak Yesus ikut nangis? Mana ayatnya? Ayo kita buka ya, Yohanes 11 ayat 35. Sudah ketemu? Pendek sekali kok ayatnya. Yohanes 11:35. 1, 2, 3. Kenapa Yesus menangis? Di saat itu, kenapa? Karena melihat Maria menangis. Adiknya yang bernama siapa? Lazarus mati. Dia sudah telepon, menghubungi, tapi Yesus menunda waktu untuk datang. Akhirnya mati. Setelah di makam kurang lebih 4 hari, Yesus baru datang. Maka di situ Maria menangis dengan sedih. Tuhan, seandainya Engkau datang, saudaraku tidak akan mati. Sekarang dia sudah mati, Tuhan. Hati Tuhan itu penuh dengan belas kasih. Kalau saudara nangis, dia ikut nangis. Siapa di sini yang sering nangis? Nah, pasti ya, saat berlutut kita nangis sama Tuhan. Tuhan nggak mampu. Tuhan, kok terjadi begini sih Tuhan? Aku nggak mampu loh Tuhan. Istri saya ini, jangankan kena masalah ya, dia lihat orang itu loh bermasalah, dia yang nangis sudah. Dia yang nangis. Tapi wah, ini nangis. Ada orang marahi anaknya, dia yang nangis. Anaknya lagi sentak-sentak, bisa nanti lelah, pokoknya menangisi. Gak mau nusak, Allah kita melihat setiap penderitaan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh berlutut dan menangis, maka air mata Bapak Ibu itu ditampung dalam kirbatnya. Artinya apa? Allah kita sangat memperhatikan keadaan kita, sangat peduli. Setiap tetes air mata ditampung dalam kirbatnya. Yuk kita buka ya, ayatnya di mana dia? Mazmur 56 ayat 8. Mazmur 56 ayat 8. Sengsaraku, Engkau yang menghitung, air mataku Kau tampung dalam kirbat-Mu, ya Tuhan, ku percaya. Amin saudara. Coba saudara,
sampai dibuat lagu. Sengsaraku engkaulah yang menghitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saudara, penderitaan Bapak Ibu, setiap tetesan air mata dihitung, dihargai oleh Tuhan. Semua ada nilainya. Pengorbanan Bapak Ibu, penderitaan Bapak Ibu, sekalipun dikuyok-kuyok, dikhianati, tetap setia sama Tuhan. Amin. Itu saudara. Siapa dia dikhianati teman terus nggak nangis? Oh, aku bersyukur aku dikhianati temanku. Ada? Nggak ada, pasti nangis. Ceteko itu padahal, ya kan? Padahal dia sudah berjanji takkan meninggalkanku. Leketek, saudara, ya. Ternyata dia tega sekali, pasti nangis, pasti susah, ya. Saudaraku, janji manusia esok dele sore jadi tidak bisa diharapkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita tahu bahwa setiap penderitaan kita, masalah kita diperhatikan oleh Tuhan, didaftar sama Tuhan. Bayangkan kamu dulu ngalami ini, nanti mungkin kalau kita sudah ketemu sama Tuhan, ditunjukkan ya dalam kitab kehidupanmu. Ini loh yang perjalanan kehidupan rohanimu. Kamu mengalami bangun gereja di pucuk, di jalur, di kekno. Saudara, ya, semua kamu terbuka saudara. Ini. Tapi aku senang, aku bangga kepadamu. Ya, kenapa? Kamu nggak marah. Amin. Kamu nggak benci. Kamu rela. Iya. Nah, ini ya lagu kesukaannya Bu Ratna. Rela, aku rela. Tapi sampai di rumah kebangetan, pasti nangis. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup di dalam Tuhan sangat menyenangkan. Amin. Ada suka, ada duka, ada kebersamaan, ya, ada pengkhianatan. Yesus sendiri juga dikhianati. Siapa yang dikhianati? Yudas Iskariot. Apakah Yesus benci sama Yudas? Nah, apakah Yesus mendoakan Yudas supaya mati bunuh diri? Tidak. Itu karena ulahnya sendiri. Coba kalau dia yang mengkhianati Yesus siapa saja? Petrus. Berapa kali Petrus menyangkal? 3 kali. Ya, ini orangnya nggak datang. Ya, 3 kali kamu akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Apa yang diucapkan Yesus terjadi? Padahal kok yuk saudara. Janjinya siapa? Petrus. Tuhan, aku akan mengikut engkau lebih dari yang lain. Oh, setiap orang mendengar gitu, wah pasti seneng, pasti bangga, woi, dia akan setia kepadaku. Wah, tapi kenyataannya, kalau orang itu tidak dipenuhi Roh Kudus, pasti akan pergi. Ya,
mudah untuk melupakan. Tetapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus yang penuh dengan damai sejahtera, kita tidak akan mudah untuk melupakan saudara kita, sahabat kita, teman kita, saudara, baik dalam satu kandungan maupun tidak. Kita akan tetap setia. Kita akan tunjukkan bahwa kita ini penuh dengan kasih. Saudaraku, oleh sebab itu mari saudara kita lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Bagian yang ketiga sekarang kita akan lihat Allah beserta kita sampai selama-lamanya. Ternyata Tuhan beserta kita tidak hanya sekarang, saudara. Tidak hanya setahun, 2 tahun, tapi sampai selama-lamanya. Kalau kita tetap ada di dalam Dia, janjinya itu iya dan amin. Ayo kita baca. Allah beserta kita sampai selama-lamanya. Natal tidak berhenti di palungan. Yesus yang lahir itu adalah Yesus yang bangkit dan berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yuk kita baca di dalam Matius 28 ayat 20. Bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mantap saudara ya, jadi lengkap. Kasih karunia Tuhan itu nggak setengah-setengah. Ya, luar biasa kita punya Tuhan yang hadir, memimpin, menyertai keadaan kita. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak akan tinggalkan kita kalau kita tetap berpegang kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan itu tidak hanya saat Natal, ya. Bukan hanya saat senang, tetapi setiap hari sampai di kekekalan. Siapa yang gak senang, saudara? Kita ditemani seseorang sampai akhir hidup kita, kita senang, kita bangga. Apalagi disertai Tuhan. Dari kehidupan sekarang sampai kehidupan yang akan datang. Di mana aku ada, di situ kamu pun ada. Bayang sama Tuhan berjalan gak hanya di dunia ini saja. Ketika Tuhan ada di surga, Dia menanti kita, ya, menanti kita dengan terus kerinduannya terus, supaya Bapak Ibu Saudara itu kuat di dalam penderitaan, kuat dan tetap setia, sehingga kita bertemu muka dengan muka. Dan akhirnya Allah sediakan tempat bersamanya dalam kerajaan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan, Natal
bukan sekedar perayaan, tetapi penghiburan, bukan hanya tentang hadiah. Kalau kemarin kita banyak bagi hadiah, ya, ada 50 paket, tetapi kehadiran Tuhan. Jadi apapun keadaan kita hari ini, kuat atau lemah, bersukacita atau terluka, kebenaran ini tetap. Saudara diberkati, mari kami berdiri. Haleluya. Mari saudara kita pujikan lagu ini.
Sungguh hati kami percaya dalam setiap persoalan masalah yang kami hadapi, Tuhan hadir, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai setiap langkah kami, sehingga kami tidak takut, sebab Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah hamba sampaikan. Selanjutnya, biarlah Roh Kudus terus berkarya atas setiap kami. Firman-Mu menjadi kekuatan, Firman-Mu menjadi rema, Firman-Mu menjadi terang dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Sebentar kami akan berdoa sapa. Kami yakin dan percaya Tuhan memimpin menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, silakan duduk. Kembali Bapa, kami datang ke hadirat Engkau. Terima kasih Bapa atas pimpinan ibadah sore hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir. Bapa yang di surga, kami sudah menerima akan sebagian sabda yang daripada Engkau Bapa. Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Bapa. Melalui firman-Mu Bapa, boleh mengubahkan sifat dan pikiran kami, tingkah laku kami yang belum sempurna ini Tuhan. Tanamkanlah firman-Mu Bapa, melalui firman-Mu hidup kami boleh berkenan di hadapan Engkau Bapa. Hilangkan rasa hati yang keras di hati kami Bapa, luluhkan hati kami, rendahkan hati kami Bapa, supaya rasa kesombongan itu hilang di dalam kehidupan kami. Datang rasa kesetiaan Bapa untuk beribadah, sujud menyembah di hadapan Engkau Bapa. Bapa yang di surga, hanya melalui firman-Mu ya Bapa yang bisa menyempurnakan hidup kami. Tanpa firman-Mu sia-sia Bapa hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat saudara kami pada saat sore hari ini tidak bisa hadir. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sedih Tuhan hiburkan. Yang bepergian Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat tetangga kanan kiri gereja, supaya Tuhan selalu memimpin, menyertai. Dalam ibadah kami dapat penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kami berdoa buat kota Surabaya. Tuhan selalu menjamah orang-orang yang selalu berbuat yang tidak berkenan di hadapan Engkau Bapa. Ubahkan hatinya supaya mereka menerima kebenaran yang daripada Engkau Bapa. Bapa yang di surga, buat pemerintah Surabaya, berikanlah damai sejahtera terutama untuk rakyat kota Surabaya. Tuhan selalu menjaganya. Tuhan, kami berdoa buat di luar sana yang merasakan hidup sengsara, yang menerima bencana, itu semua kuasa-Mu Tuhan, supaya hati manusia ingat akan Engkau Bapa, tidak bisa berbuat semaunya sendiri tanpa Engkau sia-sia adanya, supaya mereka boleh menerima kebenaran-Mu Bapa, boleh bertobat sujud menyembah di hadapan Engkau.
Terima kasih Bapa, terima kasih kami berdoa buat Indonesia Tuhan, dari pemerintahan bawah hingga tertinggi. Tuhan selalu dan selalu campur tangan, terlebih untuk Bapak Presiden. Tuhan kuatkan hatinya untuk menghadapi cobaan di Indonesia ini Tuhan. Pasti semua Tuhan menyelesaikannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Begitu juga Tuhan buat pelayan-pelayan di gereja ini Bapak. Yakin dan percaya hanya campur tangan Tuhan yang menguatkan hati kami supaya jiwa-jiwa boleh datang mendengarkan firman-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, demikian sebuah doa kami yang jauh dari Tuhan sempurna. Kami beralaskan dalam kuasa-Mu. Sebentar lagi kamu mempersembahkan sebagian persembahan kami Bapak. Yakin dan percaya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua persembahan hari ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya persembahan ini dapat dipakai terus untuk pelebaran kerajaan Allah di Pulau Jawa. Kalau dunia belum menjangkau kita. Saudara, ada satu rencana kalau nanti persembahan itu masuk di iris ya, ada kerinduan saya 5 tahun kita persiapkan lagi ya, untuk buka tempat baru. Jadi mulai sekarang
setiap persembahan akan kita masukkan untuk persiapan pembelian berbagai kebutuhan yang akan kita butuhkan untuk tempat yang baru. Jadi sejak sekarang ini saya sudah mempersiapkan. Kemarin dari Bank BCA sudah jadi kartunya, tinggal nunggu kartunya, nomor rekening sudah ada, atas nama DSJN Kupang Gunung Surabaya ya. Dulunya nggak ikut saudara ya. Puji Tuhan, rencana hari Senin besok saya baru bisa bikin kuirisnya ya. Nah, baru bisa ditempel pakai barcode. Kalau Bapak Ibu Saudara ada kerinduan untuk perkembangan tempat ibadah, monggo saya persilakan. Siapa yang akan memimpin? Bapak Ibu Saudara semua ya. Saya akan mencari siapa yang tepat untuk ditempatkan di tempat yang baru dan lain sebagainya ya. Itu menjadi misi di gereja kita. Jadi gereja kita sekalipun kecil punya misi yang besar. Amin. Kita percaya kalau Tuhan berkenan maka semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada panitia Natal. Kalau kemarin Natal sukses berjalan dengan baik ya, sekalipun ada sedikit insiden ya. Tapi itu tidak menjadi suatu persoalan karena ada satu hamba Tuhan yang disuruh duduk depan tidak mau gimana. Saya tadi nyelongso kemarin itu ya. Itu satu insiden kalau tidak ya. Padahal dia sudah banyak berkorban ya, masuk memberi input ini. Tapi kemarin dia, tapi puji Tuhan, paginya saya hubungi, selesaikan dengan baik. Saya minta maaf sebagai pemimpin tidak bisa memberi arahan yang pas sehingga terjadi seperti itu. Saya katakan demikian. Jadi saya nggak menyalahkan siapa-siapa, saya menyalahkan diri saya sendiri ya. Puji Tuhan. Saudara, saya itu terus maju, bertumbuh, berkembang dalam pelayanan ini. Mari ya menangkan banyak jiwa ya. Kalau kemarin kita ketemu dengan Sukardi dan sempat kita ajak untuk ikut ibadah di tempatnya Bu Ratna. Hari ini dia janji datang, tapi juga belum datang. Dengan saudara kita yang ada di sebelah, Pak Robi ya, dari Papua, sekeluarga rencana mau datang juga. Kemarin Natal dia sempat juga datang bersama dengan istri dan dia mendapatkan sembako ya. Iya, mendapat juga ya. Puji Tuhan ya. Banyak orang semakin diberkati oleh gereja ini sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, ada sesuatu yang mau disampaikan? Oh iya, hari Kamis tanggal 25 Desember ternyata banyak yang tidak bisa, maka ibadah akan digabung dengan diaspora ya. Terserah Bapak Ibu mau ikut pagi atau ikut sore ya. Sore, pagi di Prapen, kalau sore di Malang ya. Siapa yang mau ikut monggo segera mendaftar ya. Di Malang di koordinir. Ya Bu, dikoordinir satu mobil ya. Mohon segera daftar supaya nanti untuk penyediaan transportasi pas ya. Harus satu mobil itu biasanya isi 7 ya, 7 ya. Jadi segera
bisa dikoordinir supaya kita bisa mengikuti Natal di Malang NICC ya. Pukul 5 acaranya pukul 5 ya. Berarti jam 3, Jam- setengah 3 pukul. jam 2 Bu. Oh, jam 2. Ya sudah, karena kita mengantisipasi macet Iya. ya, bisa itu ya. Ini musik itu cuma Hah? Hah? Oh, ada pelayanan masa kan buka HP oh dipakai semua bayarnya berapa? Oke, berarti kita nggak ada yang berangkat ke Malang ya. Saya juga untuk acara pembubaran panitia kita bikin Januari Januari saja lebih. ya, pembubaran panitia Natal bulan Januari ya, kita cari hari libur dan kita bisa ibadah pada sekalian pembubaran panitia. Tapi maaf ya, kalau pembubaran panitia kita tidak mau kita tidak usah mengadakan di luar. Kita bikin acara makan-makan di desa saja. Ini untuk saya. Jadi sisanya bisa dibuat disimpan buat apa? Kayak apa gitu. Seperti itu. Maksudnya pembubaran nggak usah ngambil Ya. uang kas. Pembubaran tetap kita bikin pembubaran. Kan kemarin kan uang kasnya 2.600.000 sekian rupiah. Kita tidak usah pergi ke luar kota makan-makan atau jadi kita makan-makan di desa saja. Nah nanti sisanya ini bisa dipergunakan. Baik Bu, diterima usulannya. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita pujikan satu pujian. Kami memuji kebesaran. Hati kami limpah dengan syukur, sebab besar kasih setiap Tuhan memimpin menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sebentar kami para hamba-Mu, umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, Kau tidak membiarkan kami pulang dengan tangan hampa, sebab berkat-Mu telah Kau sediakan bagi kami semua. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu.
Tuhan memberkati engkau pada waktu masuk. Tuhan memberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi damai sejahtera di dalam setiap kehidupan. Sekarang mulailah dan terimalah segala berkat yang melimpah atas kehidupanmu. Anak-anak diberkati, orang tua diberkati, ibadah dan pelayananmu diberkati. Apa saja yang Bapak Ibu kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Dalam Kristus Yesus Tuhan, berkat ini melimpah atas kehidupan. Mari semua yang percaya berkata, amin.